Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum jami'an? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kelihatannya ini semangat semua nih. Ya. Kelihatan banget dari muka-mukanya sangat antusias sekali mengikuti pelajaran pada kali ini. Ya. Oke, jadi kalian tahu tidak, Bapak akan membahas materi tentang apa? Oh, oke, belum tahu ya. Jadi Bapak sekarang akan membahas materi tentang jam dalam bahasa Arab. Ada yang tahu bahasa Arabnya jam? Yang di sini angkat tangan. Ya, Mbak Bella, siapa? Sangatun. Betul. Tepuk tangan semua. Oke. Sebelum kita membahas pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Oke. Yang nggak masuk siapa hari ini ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk jam pada bahasa Arab kan kemarin sudah ada pertemuan ya, sudah masuk. Itu membahas dasar-dasarnya. Ada yang ingat tentang jam dalam bahasa Arab? Coba angkat tangan. Untuk bentar ya. Untuk menunjukkan kata kurang dalam bahasa Arab itu menggunakan apa? Ila. Ila yang seperti apa? Alif lam alif ya. Ini. Oke. Betul, teman-teman? Oke. Kalau untuk menunjukkan kata lebih itu menggunakan apa? Wawu. Oke. Wawu. Jadi wawu dalam bahasa Arab untuk pelajaran jam itu menunjukkan kata kurang, sedangkan ila dalam pembahasan materi jam itu menunjukkan arti kurang ya. Maaf, tadi kebalik. Untuk yang wawu itu menunjukkan kata lebih. Oke. Selanjutnya untuk misal nih, kan kalau membahas jam itu mestinya ada lebih ada kurangnya. Nah, kalau misal lebih 5 menit itu akhirannya menggunakan kata apa? Kan kalau misal lebih 1 menit itu menggunakan kata dakikun. Dakikun. Nah, ini untuk menunjukkan kata lebih 1 menit. Dakikun. Kalau lebih dari 1 menit, 2 atau lebih, siapa yang tahu? Coba. Berarti itu menunjukkan jamak. Berarti jam dari ini itu menggunakan apa? Jadi apa? Dakoik. Oke, betul. Tepuk tangan semua. Dakoik. Sebelum Bapak mengakhiri, kalian kira-kira paham atau belum untuk materi tentang jam ini? Insya Allah. Kalau paham, berarti
Bapak akan menunjuk satu anak untuk menyebutkan jam dalam bahasa Arab. Kira-kira siapa? Ayo. Ismi. Maju ya. Oke. Jadi untuk bahasa Arabnya sekarang jam berapa? Jam 10 ya, jam 10. Jam 10 lebih 5 menit. Coba maju atau tulis di papan tulis. Ada yang sangat ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Ismi udah mau maju ya. Ini apa teman-teman? Baca bareng-bareng. Artinya jam berapa berarti? Jam 10 lebih 5 menit. Oke. Jadi untuk kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kata kurang dan lebih itu kalau yang lebih menggunakan wawu. Misal as-sangatul wahidatu wa nisfi berarti jam 1 lebih setengah berarti setengah 2 gitu. Kalau yang kurang itu menggunakan kata illa. Yang contohnya itu as-sangatu asaniatu illa nisfi berarti jam 2 kurang setengah gitu ya. Gimana dipahami? Bisa? Jadi itu kurang lebihnya pelajaran hari ini ya anak-anak. Kita akhiri ya menggunakan kalimat alhamdulillah. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Mungkin teman-teman terasa semangat pada pagi hari ini. Apakah langsung mulai saja pelajaran kita? Langsung? Itu udah tertera di situ ada tentang Aryado, olahraga. Apakah yang Anda ketahui tentang olahraga? Ada yang mau menjawab? Untuk kesehatan, Mas Apip. Dari sini ada yang mau menjawab? Agar tidak sakit. Ada lagi? Kuat. Ya, itu semuanya itu benar. Nah, juga saya mengutip salah satu hadis itu ada al-aqlu salim fil jismi salim. Nah, di situ itu ada akal yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Jadi teman-teman ayolah bareng-bareng kita sering-sering olahraga. Oke? Nah,
Untuk selanjutnya itu ada mufrodat. Dapat dipahami oleh teman-teman itu ada kuratus silah, kuratul qodam, kuratut ta'irati, kuratut tawilati, al-mulakamatu, dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini, apakah ada yang suka olahraga di antara di mufrodat ini? Tidak ada yang suka? Apa Mbak? Bulu tangkis. Yang cowok? Tinju. Oke. Nah, ini kata mufrodat olahraga dalam bahasa Arab. Dapat dipahami ya? Nah, selanjutnya. Nah, itu ada al-af'al atau fi'il. Macam-macam apa? Kata kerja yang berkaitan dengan olahraga. Nah, yang pertama itu ada yal'abu, yarkudu, yarkabu, yarkulu, dan lain-lain. Nah, kira-kira apakah kata kerja yang tertera bisa dikaitkan dengan olahraga yang telah disebutkan tadi, yang mufrodat? Ada yang bisa membuatkan salah satu contoh kalimatnya? Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani? Satu saja. Apa Mbak? Al-abu kuratul qadami ma'a asdiqai. Bagus, beri tepuk tangan kepada teman kita. Nah, tapi dapat dipahami ya kaitannya antara olahraga dan fi'il. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Apa yang sedang mereka lakukan dan itu dikaitkan dengan mufrodat awal dan kata kerja. Nah, itu ada yal'abu kuratus silah. Itu bermain basket, yarkabu ad-darajata, mengendari sepeda, dan yamshi fil mal'ab, berjalan di lapangan. Dapat dipahami ya? Nah, selanjutnya mariyado allati tuhibbuna. Kira-kira teman-teman olahraga apa saja yang paling disukai atau sering dilakukan lah akhir-akhir ini atau seminggu ini atau 1 bulan ini? Ada yang berani menjelaskan? Jalan kaki dalam bahasa Arab coba. Kayak saya jalan kaki di lapangan. Kayak tadi kan ada contohnya, salah satu contoh. Ada yang berani menjawab? Ya Mbak Pocok. Ana amsi alal akdami. Coba apa artinya? Saya berjalan sendiri. Saya berjalan sendiri. Oke, itu masih berkaitan dengan olahraga. Beri tepuk tangan pada teman kita yang berani menjawab. Nah, selanjutnya ada imla al-farohot bil kalimati al-munasibah. Kira-kira teman-teman bisa maksud nggak apa yang diperintahkan? Melengkapi kalimat. Ya, betul. Kira-kira teman-teman ini bisa macam-macam olahraga yang bisa dikaitkan ke sini nggak? Diisi ke sini nggak? Bisa kan? Nah, ada yang berani menjawab? Boleh bebas olahraga apapun. Cuman dikaitkan saja. Ya, Mbak. Nah, bagus. Beri tepuk tangan lagi buat teman yang berani menjawab. Ada lagi yang kedua, cowok coba. Yang kedua atau yang ketiga boleh. Ada yang berani enggak? Cowok atau cewek lagi enggak apa-apa? Yumarisu Ahmadu. Oh ya, maaf. Nah, tadi Mbak Dewi Kurotaris Yati. Nah, ada yang berani menjawab tentang artinya enggak? Tadi Mbak Dewi. Dia tahu Yumarisu Ahmad Ahmad sedang berlatih tadi apa? Bulu tangkis, kurota. Astagfirullah, saya lupa tadi. Nah, finadi di tempat latihan bahasa atau klub. Nah, yang ketiga ada yang berani bebas dikaitkan dengan olahraga apapun.
Ada yang berani nggak cowok? Masa nggak ada yang berani cowok? Nggak ada? Oke. Mungkin selanjutnya ini bisa buat besok lah. Nah, itu ada tarjimul jamala al-atiyata ilal arabiyah. Tapi dapat dipahami? Dapat. Ada yang berani menjawab nggak? Diartikan ke bahasa Arab. Ada yang berani? Nah, Fatimah dan teman-temannya ingin bermain voli setiap Jumat sore. Atau yang menurut kalian mudah lah. Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani? Atau masih pada dibingungin? Kalau masih ada yang dibingungin, mungkin bisa untuk minggu depannya lagi ya, PR ya? Ya, oke. Nah, kesimpulan di akhir. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama itu ada kosakata berbagai jenis olahraga dapat dipahami ya. Nah, dan ini dan lain-lain itu sudah bisa dibacakan. Ya, mungkin cukup sekian pada materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair semuanya. Sabahul khair. Sabahul khair. Wah, nampaknya anak-anak sekalian ini sangat antusias sekali ya mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Kita kan sudah pernah ya menemui pelajaran bahasa Arab di pertemuan sebelumnya yang dimana saya ini membahas tentang kaidah 3 huruf jar. Ada yang ingat gak kemarin huruf jarnya apa aja? 3 huruf jar yang kemarin saya bahas. Min, terus satu lagi? Ya, betul. Ya. Jadi pada tema yang sekarang itu kita beralih ke bab berupa madrasah ataupun lingkungan sekolah. Nah, jadi di lingkungan sekolah ini kita kan sering menemui berbagai macam benda ya. Seperti misalkan ada kolamun, ada maktabun, ada jawalun, gilir-gilir. Terus ada kursiun, ada miktofon. Kalau misalkan kalian tuh kayak pas mau pulang hujan nih, sudah hujan. Speaker, terus ada hasbun mahmulun, itu laptop. Sebenarnya dari hasbun mahmulun ini kita dengan menyebutkan hasub aja ini sudah cukup ya. Nah, terus juga ada durjun, itu artinya laci. Terus ada suratun, itu artinya foto. Terus ada rofun, artinya rak. Hakibatun, artinya tas. Kurrasatun, artinya buku tulis. Saatun, artinya jam. Saburatun, itu papan tulis. Dan ada mujamun, yaitu kamus dan berbagai macam
alat yang ada di sekitar madrasah. Yang sering kita jumpai itu mungkin dari beberapa mufradat itu kan terbagi menjadi beberapa kalimat ya. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tahu nggak cara membedakan antara bentuk kalimat yang muzakkar dan kalimat yang muannas yang mana? Mungkin tanda-tandanya itu. Tutun. Tak mabutah kalau perempuan. Ya, betul. Jadi ketika ada kalimat yang dia ini menunjukkan tak marbutoh, tak marbutoh, itu sudah dipastikan menjadi tanda pada kalimat muannas. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang tahu nggak perbandingannya kalimat yang muzakkar dan perbandingan kalimat yang muannas itu seperti apa? Tadi kan disebutkan ya kalau ta marbuthah ini menjadi ciri tanda pada kalimat muannas. Nah, mungkin ada yang tahu nggak untuk kalimat muzakkarnya ini tandanya seperti apa? Nggak tahu ya. Wawu jamak. Tapi sebenarnya mudah aja ya. Kalau misalkan suatu kalimat yang dimana ini menunjukkan kata muannas, maka ini kan kita berfokus pada ta marbuthahnya. Ketika nggak ada ta marbuthah, itu sudah dipastikan itu menjadi kalimat muzakkar. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain dari kata-kata yang kita pelajari pada hari ini yang berupa kolamun dan sebagainya, itu kita juga mempunyai kaidah yang namanya penjumlahan dalam bahasa Arab atau penyebutan bilangan dalam bahasa Arab. Nah, misalkan ada yang tahu mungkin penyebutan kalimat dalam bahasa Arab yang saya maksud itu apa? Belum tahu ya. Oke. Ketika penyebutan bilangan dalam bahasa Arab, misalkan saya mengatakan kolamun, itu artinya apa? Pena. Tapi ini menunjukkan makna satu ataupun yang disebut sebagai mufrad. Lalu, bagaimana ketika kita mengatakan 2 pulpen atau 2 pena? Ada yang tahu nggak? Kalau main. Ya, betul. Mungkin itu kan tadi kan yang contoh muzakkar ya. Yang mungkin yang muannasnya ada yang tahu? Saya ngambil contoh saatun. Ada yang tahu nggak bentuk musannanya apa? Ya, betul. Yang artinya ini 2 jam. Nah, mungkin satu contoh lagi deh supaya lebih paham. Penyebutan bilangan dalam bahasa Arab dan bilangan dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya mufrad, musanna, lalu yang satu lagi ada yang namanya jamak. Nah, yang mufrad ini itu bisa kita terangnya itu maknanya 1 seperti itu, makna 1. Kalau musanna ini maknanya 2. Kalau jamak ini maknanya 3 atau lebih. 3 atau lebih. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai pada kaidah bahasa Arab yang saya sebutkan ini, apakah semuanya sudah paham? Nah, baik. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada kurangnya itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada lebihnya ataupun kalian bisa menyerapnya suatu ilmu yang Bapak sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak. Iya. Pencet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yaitu isim mausul. Ya. Ya, isim mausul itu kata sambung atau kata relatif dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat ya. Kata ini tidak mempunyai arti yang jelas jika berdiri sendiri dan harus diikuti oleh kalimat penjelas setelahnya yang disebut sila mausul dalam bahasa Indonesia, yaitu yang. Selanjutnya. Nah, ini contoh-contohnya yaitu ada muzakkar, mufrodat, musanna dan jamak. Yang ini al-lazi, al-lazin, al-lazani, al-lazina. Yang pertama itu dakhala, ya bukan inilah ya. Yang merah itu mufrodnya. Terus yang kedua itu musanna, yang ketiga jamaknya itu al-lazina. Ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada mufrad al-lati, yang berikutnya al-latani, dan berikutnya al-lati. Uhibbul hoki batal lati. Nah, merah itu artinya mufradnya. Yang kedua at-talmizatanil latani, itu musanna. Yang ketiga itu jamak, najahat talmizatul lati. Ya. Selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk isim mausul ini saya cuma beberapa doang. Yang pertama isim mausul mufrad, tunggal dan musanna atau dual. Jenis laki baik akil atau ghairu akil, dan al-lazia adapun isim mausul yaitu jika alati untuk jenis perempuan baik akil atau ghairu akil, yaitu keduanya diratsinayakan atau dual. Terus yang kedua bentuk isim mausul jamak. Nah, di sini udah ada contohnya yaitu isim mausul tunggal laki-laki dan secara mutlak ya, baik untuk rofa, nasab dan jar. Udah ya, kayaknya udah ya. Nah, selanjutnya bentuk isim mausul mutlak atau umum adalah menyamakan man, ma, adapun isim mausul hukumnya dengan isim mausul yang telah disebut sebelumnya. Udah ya? Udah belum sih? Udah ya? Udah. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan itu contohnya, dan saya akan membagikan 3 kelompok. Sini kalian sama kayak gitu juga. Ya, saya kasih waktu berapa menit? Mau berapa menit? 1 menit. Ya udah.
mau ini contohnya? Ke atas, ke atas, ke atas. Lagi. Yang ini? Ya. Udah semuanya? Udah belum? Coba. Udah tulis apa udah. Ini belum ada nih. Sekarang dik. Nah, nih mas. Nah, ditukar. Dikoreksi ya, dikoreksi. Udah. Betul kan nih? Betul. Terus yang nomor 2. Salah. Wah. Yang betul. Ya, itulah. Ya, betul. Apaan tadi, Mas? Al-Latani. Nomor 2 kan? Nomor 2. Al-Latani. Nah, yang ketiga. Betul, yang keempat. Terus. Ya. Terus. Udah. Udah. Oke. Mas, ini Mas. Nah. Ya, mungkin itu aja ya tentang isim mausul atau kata sambung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini siapa? Abis ini siapa? Nih. Tekan yang lama. Dengar dipasang malah. Udah tadi rokok. Ki matik mana piye sih? 5. Matik mana piye? Sing suwe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya baik semua? Alhamdulillah.
Mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan materi isim isyarah. Ya, ada yang tahu isim isyarah apa? Belum tahu, Bu. Ya. Jadi isim isyarah itu kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan ada ini, ada itu. Kalau misalnya di bahasa Arab itu haza, hazihi, ka. Kalau misalnya isim isyarah itu harus memperhatikan mu'anas dan muzakarnya. Kalau zalika buat mu'anas apa muzakar? Zalika muzakar. Kalau tilka mu'anas. Haza muzakar. Hazihi mu'anas. Ya, jadi kalau haza itu buat muzakar, hazihi mu'anas. Mu'anas. Ada yang bisa membedakan isim muzakar dan mu'anas? Ya, jadi kalau mufrodat muzakar itu yang enggak ada tamar butohnya. Kalau mu'anas yang ada tamar butoh. Kalau ini apa teman-teman? Rumah apa Arabnya? Baitun. Dia termasuk isi muzakar apa muannas? Berarti kalau ditanya mahaza, kan jauh dekat ya. Kalau misalnya dekat itu haza, hazihi. Kalau jauh itu tilka, zalika. Karena baitun ini muannas apa muzakar? Kalau dari kalian dekat apa jauh? Berarti makanya zalika. Berarti mahaza ihdi mahaza nah, anggi mahaza zalika baitun. Tepuk tangan. Kalau ini apa? Telur. Mafil arab telur. Baidotun. Ini termasuk isi mu'anas apa muzakar? Mu'anas. Berarti makanya tilka. Mahaza tilka baidotun. Mahaza Syahrul? Tilka baidotun. Mahaza Ismi? Tilka baidotun. Iya. Mahaza kunci. Mafil arab kunci. Miftahun. Mahaza Miftahun. Mahaza Zalika miftahun. Kenapa zalika? Jauh. Ya. Kenapa zalika? Muzakar. Terus dekat apa jauh? Jauh. Berarti jauh makanya itu. Ya, itu bahasa Arabnya? Ya, tepuk tangan. Terus lagi ya. Mahaza. Buku mafil Arab. Kitabun ini termasuk isi mu'anas apa muzakar? Muzakar. Berarti makanya haza sama zalika. Kalau misalnya dekat makanya haza, kalau jauh Zalika. ya. Ini gambar apa? Mbak Dewi, ini gambar apa? Gajah. Mafil Arab gajah. Filun itu termasuk muzakar apa muannas? Muzakar. Berarti makanya zalika sama ya. Berarti kalau misalnya ditanya mahaza, Zalika fi'lun. kenapa bisa zalika? Karena itu enggak ada tamar bukannya, Bu. Jadinya
termasuk isim mudzakkar. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Ini apa? Pulpen mafil Arab. Nabil. Pulpen mafil Arab. Kolamun. Kolamun itu termasuk isim mu'annas apa muzakkar? Muzakkar. Kenapa bisa muzakkar? Ya, karena tidak ada tamar buto. Berarti kalau ditanya mahaza, zalika kolamun, ya. Firda mahaza. Ini mim sahatun. Mim sahatun termasuk isim muzakkar apa muannas? Muannas. Kenapa bisa muannas? Karena ada tamar buto. Ya, kalau ditanya mahaza, mahaza tilka mim sahatun. Kenapa bisa tilka? Karena muannas. Kenapa enggak hazihi? Karena jauh, iya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi udah pada paham kan tentang isim isyarah? Paham. Isim isyarah itu kalau misalnya mau membuat isim isyarah itu yang perlu diperhatikan apa? Mu'annas dan mudzakarnya. Udah paham semua kan cara membedakan mu'annas sama mudzakarnya? Sudah. Mana yang zalika buat apa, tilka buat apa, haza hazihi, itu udah pada paham semuanya? Sudah. Oke, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Syukron, semoga pada sehat semuanya agar kita bisa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Oke, ada yang tidak berangkat hari ini, teman? Anak-anak? Masuk semua, Bu. Oke, masuk semuanya ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang aqsamul fi'li. Ada yang udah tahu sebelumnya apa itu aqsamul fi'li? Pembagian fi'il. Oke, pinter. Jadi setelah ini Ibu akan tulis dulu ya materi singkatnya, nanti boleh kalian silakan tulis di buku materi kalian masing-masing seperti itu ya. Silakan untuk bukunya dibuka, diambil dari tas. Oke. Pembagian fi'il.
menulis ya. Oke, sudah selesai semuanya menulisnya? Oke, bisa dilihat ya. Pembagian fiil. Fiil itu sendiri adalah kata kerja. Kata kerja yang berhubungan dengan zaman atau waktu. Nah, waktu itu seperti kayak misal hari ini, kemarin, atau nanti. Terus juga ada juga perintah sekarang melakukan ini, seperti itu ya. Jadi ada 3. Pertama itu ada madhi, mudhari, dan Nah, fi'il mudhari sendiri itu kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Nah, contohnya ada kataba, artinya sudah menulis. Oke, jadi pada intinya madhi itu hal yang sudah kita lakukan kemarin, minggu lalu, seperti itu. Terus untuk yang kedua itu ada fi'il mudhari, sebuah kata kerja yang waktunya itu sekarang atau nanti akan dilakukan. Nah, contohnya itu ada yaktubu. Ini kan kataba. Ini ada yaktubu, berarti ketambahan 1 huruf ya. Nah, huruf ya ini masuknya ke huruf mudhorongah. Apa itu huruf mudhorongah? Huruf mudhorongah itu huruf yang berada di awal huruf mudhari. Ada berapa huruf mudhorongah di sini? 4. Nah, ada alif, nun, ya, ta. Itu maksudnya huruf mudhorongah. Jadi kalau misal ada fi'il madhi ketambahan huruf 4 ini ikutnya fi'il mudhari. Iya, pintar. Berarti artinya itu sekarang atau akan. Dia akan menulis seperti itu. Terus yang ketiga itu ada fi'il amar. Amar itu perintah, kayak misal Bahusna, bukalah pintu. Itu berarti perintah. Contohnya ada uktub, tulislah, seperti ibu tadi kepada kalian memerintahkan kan untuk menulis, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang ibu ada kata kerja yang udah ibu buat. Coba ya ibu tanya, Mas Rashid, qoro'a itu masuknya fi'il apa? Madi. Oke, madi. Kenapa fi'il madi? Karena menunjukkan kata lampau. Makna lampau, pinter. Terus misal Mbak Ismi, ya jelisu itu masuknya fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena sedang atau akan dilakukan. Terus huruf mudhorongahnya huruf apa? Ya jelisu. Ya. Oke, pinter. Terus Mbak Dewi, dahola itu masuknya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena lampau. Oke, lampau. Terus Mas Ihdi, udhul itu masuknya fi'il apa? Amar. Karena apa? Karena kata perintah. Oke, pinter. Satu lagi, Mbak Bella, jalasa itu masuknya fi'il madi. Fi'il madi. Karena lampau. Oke, pinter. Jadi sudah pinter semuanya ya. Coba kita ulangi lagi. Pembagian fi'il itu ada 3. Ada madi, mudhari, amar. Fi'il madi menunjukkan makna lampau.
Contoh kalimat selain kata ba, coba. Oke, pintar. Terus fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Oke, pintar. Contoh selain yaktubu. Yajlisu. Oke, pintar. Terus yang ketiga ada fi'il amar, itu kata perintah. Oke, contohnya ijlis. Oke, sudah pintar semuanya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang pembagian fi'il. Silakan selalu dipelajari ya di rumah masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu. Yes, sami-sami. Masih ada waktunya? Masih. Kamu katanya? Mending kamu ini dulu aja. Cipi visi mata ini nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya masih pada semangat apa enggak? Enggak. Oke, biar tambah semangat kita nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi dulu sedikit. Nyanyi bareng-bareng. Aduh, udah di-download apa belum? Ayo sekarang kita langsung mulai. 1, 2, 3. Naftahu ta'limana hayya bina hayya bina naftahu ta'limana bi ayyi lugha bi lughatil arabiyyah bi ayyi lugha bi lughatil arabiyyah hayya bina naftahu ta'limana hayya bina naftahu ta'limana.
Oke, sudah ya? Sudah semangat? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya di sini siapa yang suka bepergian, yang suka traveling? Siapa? Wah, ternyata banyak juga ya. Kira-kira apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau bepergian? Apa aja? Koper. Oke, betul, uang. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang as-safaru. Apa yang tahu? Ada yang tahu as-safaru itu apa? Perjalanan. Iya, perjalanan. Jadi kita dimulai dari sini ya. Sebelum kita bepergian, kita harus mempersiapkan baju, harus mempersiapkan apa yang dibawa dengan menggunakan apa ini? Koper. Sekarang ikuti semuanya ya. Bahasa Arabnya koper itu al-haqibatu. Setelah kopernya sudah siap, kita pergi menggunakan pesawat. At-ta'iratu. Ya, sebelum naik pesawat kita kemana dulu? Ke bandara. Bahasa Arabnya bandara itu al-matar. Nah, sebelum naik pesawat kita harus membeli apa ini? Tiket. Bahasa Arabnya tiket at-tadkirah. Sekarang coba Ibu tanya, bahasa Arabnya pesawat itu apa? At-ta'irah. Bahasa Arabnya koper? Al-hadiqatu. Sekarang coba Mas Ihdi, bahasa Arabnya koper apa? Al-haqibatu. Tepuk tangan buat Mas Ihdi. Oke, selain menggunakan pesawat juga kita bisa bepergian menggunakan apa ini? Bus. Bahasa Arabnya bus al-hafilatu. Mas Idi, bahasa Arabnya bus apa? Bahasa Arabnya bus apa? Al-hafilatu. Selain menggunakan bus, kita menggunakan apa lagi nih? Kereta. Bahasa Arabnya kereta? Al-qitaru. Nah, kalau menggunakan kereta, kita harus kemana dulu? Ke stasiun. Bahasa Arabnya stasiun apa? Al-mahaddatu. Oke. Sekarang coba diulangi lagi bahasa Arabnya bus apa? Al-hafilatu. Bahasa Arabnya bus kereta. Al-qitar. Bahasa Arabnya stasiun? Al-mahaddatu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, bahasa Arabnya tiket apa Mbak Bella? Iya, pinter. Sekarang bahasa Arabnya kereta apa Mas Sahrul? Al-qitar. Iya, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Udah paham belum tentang perjalanan? Ibu rasa udah paham ya? Jadi sebelum kita perjalanan itu kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar perjalanannya kita itu menyenangkan. Sekarang bahasa Arabnya stasiun apa? Al-mahaddatu. Oke, sebelum Ibu tutup, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan 3 kosakata tentang perjalanan? Al-matar. Ya, satu lagi, 2 lagi. Al-haqibah. Ya, apa lagi? At-tadkirah. At-tadkirah boleh. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alia. Sudah cukup ya tentang perjalanan, sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngomongnya gimana? Biar kelihatan kamera. Kamu ya? Udah. Nanti pas lagi aku itu kalian agak mundur dulu ya.
Ya baik, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadas sobah? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Malhoi fil hadzal yaum? Mujud amla? Mafi. Kamil ya? Kamil. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pastiin tempat duduknya udah sesuai kelompok semua ya? Sudah. Sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Oke. Hari ini kita akan berdiskusi tentang teknologi dan penggunaan media sosial, atau bisa disebut dengan at-teknologia al-i'lamu wal ittisal. Siapa di sini yang nggak punya HP? Ada yang nggak punya HP? Bohong. Ya di era modern sekarang ini banyak ya yang sudah mempunyai HP dan teknologi lainnya. Nah, dari penggunaan tersebut, menurut kalian, apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak dampak buruknya? Coba. Ada setengah-setengah. Coba ada yang bisa berpendapat apa manfaat atau dampak buruknya? Aku, Ibu. Ya, coba. Kalau misalnya manfaatnya kita jadi mau cari apa-apa itu bisa langsung kita cari, Ibu. Kayak ada kemudahan loh, ada Google gitu. Jadinya mempersingkat waktu kita. Iya. Tapi dampak buruknya itu kita jadi kurang berpikir kritis. Kalau apa-apa itu kita biasanya pakai AI. Iya. Betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Alia. Ya, jadi banyak ya, nanti banyak dampak buruknya atau manfaatnya. Nah, hari ini kita akan diskusi mengenai manfaat dan dampak negatif dan dampak positif untuk penggunaan media sosial. Nah, langsung saja ya, nanti ada kartu masalah yang akan kalian diskusi dengan kelompok kalian. Untuk kelompok 1, nanti diskusi mengenai at-tawasuli fawaid wasail, yaitu manfaat media sosial. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, Ibu kasih ini ya. Nanti kalian bikin satu kalimat menggunakan bahasa Arab mengenai manfaat media sosial, gitu ya. Nah, nanti juga disebutkan ada isinya apa di dalamnya kayak gitu. Paham? Oke. Nanti kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, kelompok 2 yaitu berdiskusi mengenai al-asar al-ijabiyah lil istihdami teknologiyah. Kebalik ini, yang asalbiyah, yang dampak negatif ya. Nah, nanti dibuat satu kalimat menggunakan bahasa Arab. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk kelompok ketiga, kalian diskusi mengenai al-asar al-ijabiyah lil istihdami at-teknologiyah, yaitu dampak positif dalam penggunaan teknologi. Begitu. Nanti dibuat satu kalimat menggunakan bahasa Arab. Begitu ya. Oke, nanti kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke depan ya. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke. Yuk, langsung dikerjakan. Nanti kalian bisa langsung ke depan untuk membacakan kalimatnya dari setiap kelompok. Udah? Ya, dicari ya kosakatanya. Coba kelompok ini ada yang ditanyain enggak? Ini apa, Bu? Al-iktirubiyah. Al-iktirubiyah. Mending maju apa mending ini ya? Elektroniknya. Mending maju apa di sini aja? Maju sih, enggak apa-apa. Maju aja ya. Sudah? Sudah. Oke. Coba Ibu mau kalian kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Iya, boleh, ayo. Kelompok 3 langsung maju ke depan ya. Maju, Bu,
Maju aja. Kalau nggak berdiri. Nggak kelihatan soalnya. Ayo dari kalian. Ini langsung dijawab, Bu. Ya, langsung dijawab. Enggak, itu. Kartunya masalahnya apa dulu? Al-Azhar. Al-Azhar. Masalahnya itu Al-Azhar Ijaiyah Listihdami Teknologi. Ya, artinya? Artinya Dampak. dampak positif penggunaan teknologi. Ya, coba langsung disebutkan kalimatnya. Jawabannya itu apa ya, Bu? Teknologi al-hadisatu maswadiro ma'rifatan wasi'atan tusaidu atulaba ala ta'alumi bisuluhatin. Coba isimnya disebutkan, ada apa aja di situ? Ada teknologia, Teknologia, al-hadisatu, al-hadiqatu, ma'rifatan, ya. atulab, ata'alum, wa lafat bisuluhatin. Ya, banyak ya. Oke, semuanya setuju kepada kelompok 3? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, yang kedua mau kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 2, ayo boleh dibacakan ya yang keras. Al-athar as-salbiyah lil istihdam at-teknologiya. Artinya? Dampak negatif penggunaan teknologi. Iya, betul. Ayo jawabannya dibacakan. Qad takunu al-abu al-elektroniyah adror ala atfal idza laibuha katsiran wa bistimrara wa min tilkal adror ihmal mas'uliyatihim asyahsiyah aw ailah aw ta'limiyah. Ya, coba sebutkan ini isimnya. Isimnya aja salah satu atau dua. Isimnya. Iya. Al-elektroniyah. Iya, terus. Al-atfal. Iya, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, kelompok 3 dibacakan yang keras. Oh ya, kelompok 1. Tastati'u an na'rifa jami'al akhbari fil alami fi nafsil waqti. Ya, bagus sekali. Sepakat semua ya? Ya, baik. Terima kasih untuk argumen-argumen kalian. Semoga bisa bermanfaat ya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua anak-anak? Oke, tetap semangat ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang olahraga atau dalam bahasa Arab disebut ar-riyadhah. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak macam-macam olahraga apa saja? Sepak bola. Ya, betul. Betul. Ya.
Nah, langsung saja ya pada materi. Jadi, olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk menjaga kebugaran, kesehatan tubuh, dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Nah, maka dari itu olahraga itu penting apa enggak? Penting. Nah, kalian harus rajin olahraga ya, 1 hari 1 kali minimal. Kalau enggak jalan kaki, lari, atau enggak olahraga yang lainnya lah. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar macam-macam olahraga. Diperhatikan ya. Nanti Ibu bilang, kalian ikuti ya. Bola voli, kuratut ta'irati. Sepak bola, kuratul qadami. Berenang, asibahah. Bola kasti, kuratul kasti. Bulu tangkis, kuratul risati. Tenis meja, tinsut tawilati. Lari, aljaryu. Bola basket, kuratus salati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah Ibu memberikan beberapa kosakata, ada yang bisa menyebutkan kembali nggak tentang macam-macam olahraga? Kuratul qadam. Ya, terus? Kuratul asbah. Ya. Kuratul kasti. Ya, betul. Ada lagi? Udah, oke. Di sini Bu ada LKPD ya, nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelah kanan Ibu kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan, nanti perwakilan 1 anak untuk menjawab. Kalau ada yang susah ditanyain ya. Yuk kita garap. Yuk kita garap. Yuk. Sini. Kelompok 1 ada yang disusahin nggak? Nomor 1. Ini dibaca dulu ya teksnya. Oh, ini dibaca dulu ya teksnya ya, Bu? Iya, dibaca dulu teksnya, nanti baru dijawab ya. Oke. Mana dong? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ada Apa? Ini dibaca dulu ya teksnya, nanti baru menjawab. Maman yal'abu kuratul qadam di sini ya tadi ya. Yang bermain. Ma'as betul, ini Ma'as Istiqoi. Mana yal'abu kuratul qadam fi mal'ab ya? Fi mal'ab. Ya, selesai. Ya, selesai. Nomor 4 belum? Oh iya, Ding. Mata yal'abu kuratul qadam. Bola yaum sabat. Libur siang. Iya. 5 dari adatu mufidah li'annaha mufidatun lisihati badan. Udah Ibu, kan kelompok kita pintar. Ya, bentar ya. Oke, waktunya habis ya. Silakan dari kelompok 1 perwakilan untuk menjawab. Kita takut banget. Ya udah maju ah. Nomor 1, 2, sama 3. Ya Ibu. Berdiri dong. Oh iya, Ding. Dibaca dulu teksnya. Hadap sana. Oke. Oh Ibu ya do. Wariyadati mufadhalatu hiya kuratul qadami. Al'abu kuratul qadami ma'a asdiqai fil mal'ab kulla yaumi sabt. Ariyadatu mufidatu lisihati. Lidzalika uhafidhu ala mumarasatiha. Nomor 1. Mariyadatu mufadhalatu kuratul qadam Ibu. Ya, betul. Nomor 2. Ma'aman yal'abu kuratul qadam ma'a asdiqai. Ya, betul. Aina yal'abu kuratul qadami fil mal'ab. Ya, tepuk tangan buat Mbak Alia. Oh iya, Din.
Oke, sekarang kelompok 2 silakan perwakilan maju. Jawab nomor 4 dan 5. Berdiri, nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5. Dibaca dulu teksnya. Oke. Uhibbur riyadhah wa riyadatil mufaddalatu hiya qurratul qadami. Al-abu qurratul qadami ma'a asdiqai fi ma'albi kulla yawmi sabti. Ar-riyadatu mufidatun lis-sihhati. Lidzalika uhafizu ala mumasafatiha. Nomor 4. Mata yal'abu qurratul qadami kulla yawmi sabti. Oke, betul. Nomor 5. Nomor 5. Limaza riyadatu mufidatun. Jawabannya li'annaha mufidatun Lisi hati. Oh ya, lisihati. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, jadi Ibu bacakan ulang dulu ya. Hari ini kita sudah belajar tentang olahraga. Olahraga yaitu apa tadi? Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk menyehatkan badan. Nah, olahraga penting ya, harus dilakukan minimal 1 hari 1 kali agar badan kita sehat terus. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki siapa Ki? Mau misalnya kayak kan pokoknya kayak ruangan. Ini aneh banget di sini. Kamu ruang kamar mandi atau apa ini biasa? Ruang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang berhalangan hadir? Tidak, Bu. Oke, semuanya sehat dan semangat ya. Iya, Ibu. Sangat. Baik. Hari ini siapa yang masih ingat pelajaran di minggu lalu? Saya, Bu, Tentang apa? membahas tentang fi'il mudhari'. Oke. Kemudian siapa yang masih ingat tentang apa itu pengertian fi'il mudhari'? Saya. Ya, silakan. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan waktunya sekarang atau akan. Ya, betul. Terus ada yang masih ingat ada berapa pembagian fi'il mudhari'? Ya, silakan. Yang pertama itu ada fi'il mudhari' marfu'. Terus yang kedua ada fi'il mudhari' mansub. Yang ketiganya lupa, Bu. Oke, yang ketiga lupa. Teman-teman masih ada yang ingat nggak? Yang satu lagi apa? Majzum. Iya, betul. Jadi materi di minggu lalu masih ada yang ingat dan udah ada yang lupa ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang dibuka bukunya lagi ya. Dibuka buku catatannya.
Oke, jadi hari ini Ibu bawa sesuatu buat kalian. Nah, ini Ibu bawain kotak misteri buat kalian. Oke, kalian penasaran nggak sama isinya? Penasaran ya? Kalau penasaran berarti kaliannya semangat belajar sampai akhir ya. Oke, nah jadi hari ini Ibu tidak akan menambahkan materi baru untuk kalian. Ibu hanya ingin mengulang materi di minggu lalu. Karena kan minggu lalu banyak yang sakit ya, terus banyak yang izin juga. Jadi minggu ini Ibu cuma mengulas materi yang kemarin. Nah oke, jadi oke. Nih, anak-anak perhatikan di sini ya. Silakan dibaca dulu. Baik, semuanya diperhatikan ya. Iya. Nah, di sini ada kalimat yang menunjukkan fi'il mudhari. Ada Ibu. Yang mana? Yaktubu. Oke. Yang lain? Ada nggak jawaban yang lain? Berarti yaktubu ya? Iya, Bu. Oke. Yaktubu itu harakat akhirnya apa? Toma. Oke, kalau dumah berarti termasuk fi'il mudhari yang madzum, mansub atau marfu? Marfu. Iya benar, berarti masih ingat ya? Masih. Alhamdulillah. Emang harus semangat belajar kalau udah kelas 12 ya? Oke. Nah, kemudian satu lagi. Ayo baca lagi. Enggak, beda coba. Ayo diamati dulu. Dibaca dulu. Ayo dibaca lagi. Lam yaktub atau libu ad-darsa. Nah, ini yang menunjukkan fi'il mudhari ada nggak? Ada yang tadi. Yang mana? Yang tadi. Yaktub. Yaktub ya. Kalau tadi kan yaktubu. Kalau ini yaktub. Kok beda? Karena kemasukan lam Ibu. Oke. Lam itu termasuk Huruf majzum. amil jawazim. Amil jawazim ada apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Aku tahu Ibu. Wa yalam walam wa alam alam wa walamul amri wa du'ai wa binahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa ma wa in ma wa ayun wa mata wa ayun. Masya Allah, Hair. Pokoknya ada 18 itu ya. Oke, nah berarti sampai di sini ada yang masih bingung nggak tentang fi'il mudhari? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke kotak misteri ini. Kotak misteri langsung, Bu. Oh, kotak misteri langsung. Udah penasaran banget ya? Oke. Nah, jadi Ibu akan membagi 3 kelompok ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi nanti setiap kelompok harus menemukan amplop. Karena kan di sini nih ada ular, ada tikus, ada amplop. Jadi, nah kalian harus mencari amplop ya. Oke. Silakan. Nggak ada. Sing gede, Beb. Sing gede, Beb. Tuh. Digigit. Sing biru. Iya. Ya. Oke, jangan dibuka, Beb. Kak. Yang mana itu? Yang itu yang biru. Iya, itu. Ini. Itu tuh yang biru. Oke. Boleh dibuka. Isinya apa? Oke. Nah, jadi silakan yang pertanyaan bisa didiskusikan bersama kelompok. Kemudian permennya boleh dimakan ya, biar nggak ngantuk. Tapi sampahnya tolong dijaga. Oke, nanti kalau udah ketemu jawabannya, silakan masing-masing maju ke depan ya untuk memaparkan hasil diskusi. Ibu kasih waktu 1 menit. Ada yang kesusahan? Oke, sudah ya. Silakan untuk kelompok 1 siapa yang mau maju? Ismi, Bu. Ismi. Oke, silakan maju. Oke, teman-teman diperhatikan. Oke, Bu. Oke, di sini ada lam yadhhab aliyun ila suq. Pertanyaannya, lam yadhhab itu termasuk fi'il mudhari majzum. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya itu ada lam. Tanda jazmnya lam. Ya. Ada jawaban lain nggak? Lam yadhhab. Ya. Ada jawaban lain? Tanda jazmnya apa?
Iya betul. Gak apa-apa. Bagus kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Silakan kelompok 2 maju. Pertanyaan. Yazhabu Ahmadun ilal madrasati. Jawabannya apa? Jawabannya yazhabu itu fi'il mudhari. Oke. Ya, ada yang lain? Argumen lain? Ahmadun ilal madrasati. Betul kan? Betul, tepuk tangan. Oke. Oke, dari pertanyaan yang udah Ibu kasih tadi, ada yang masih dibingungkan nggak? Enggak ya, berarti semuanya sudah paham ya? Oke, kalau kita sudah paham, kita simpulkan bersama. Coba tadi, apa pengertian fi'il mudhari? Katakan. Yang lampau. Yang akan terjadi. Oke. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Keadaan. Oke, udah. Udah kan? Tapi nggak ini. Ini pencet apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Udah siap belajar? Siap. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Ya, ini kelas apa ya? PBA 1. Oh, ya kelas 7. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Iya. Berarti sehat semua ya? Baik, coba perhatikan dulu ya anak-anak. Ini ada gambar apa sih? Rumah. Apa? Apit itu, Bu. Enggak, ini gambar apa? Matahari. Nih gambar apa? Sekolah. Nah, di sekolah itu ada apa sih? Ada rasi. Ya, ada guru. Terus ada apa aja? Terus? Kepala sekolah. Oke. Ya betul, tapi lebih tepatnya hari ini kita akan membahas tentang al-marafiqul madrasati. Apa itu artinya? Bentar ya. Spidolin di sini. Spidolin. Oke, jadi al-marafiqul madrasati al-marafiqul madrasiyatu itu artinya adalah fasilitas sekolah. Jadi kita akan membahas tentang fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya apa aja coba? Itu peralatan sekolah. Jadi kalau fasilitas itu kayak seperti kelas, terus masjid, laboratorium, kantin, dan lain sebagainya. Paham kan? Fasilitas sama alat itu beda ya? Oke, baik.
Nih, perhatikan ya. Di sini ada mufrodat. Nanti ibu bacakan, kalian mengikuti ya. Iya, Bu. Masjidu masjid. Masjidul masjid. Mal'abun lapangan. Faslun kelas. Maktabatun perpustakaan. Sahatun halaman. Muhtabarun laboratorium. Maksofun kantin. Hamamun kamar mandi. Oke, ini beberapa fasilitas yang ada di sekolah ya. Sementara kita mengenal mufrodat ini aja dulu ya. Dari mufrodat tadi, kalian nih yang udah hafal apa? Coba sebutin Mbak Alia. Maksof. Apa itu? Kantin. Terus? Masjid. Apa itu? Masjid. Oke. Terus ada lagi lainnya? Maktabatun. Apa Mbak? Perpustakaan. Terus ada lagi? Faslun. Apa Mbak Bella? Kelas. Terus yang laki-laki ada? Yang hafal tadi mufradat? Hamamun, Bu. Apa hamamun? Kamar mandi. Selain kamar mandi adalah apa? Sahatun. Apa sahatun, Mas? Halaman sekolah. Oh iya. Dari ini sebelum lanjut ke ini, ada yang belum hafal tadi mufradatnya? Sudah. Minimal udah hafal ya 3 ya? Oke. Lanjut ya, ini ada pertanyaan. Nah, di sini tuh ada gambar. Gambar terus yang sebelahnya itu ada pertanyaan. Jadi kalian harus nyesuaiin gambar tersebut dari pertanyaannya. Yang mau maju, yang mau coba Mbak Lia maju. Ibu maju mana sini? Iya, dibaca. Ana adrusu fi fil fasli, Bu. Betul? Oke, terima kasih Mbak Alia. Terus yang selanjutnya, ada yang mau maju? Ayo Mbak Nabila. Ya. Ana aqra'ul kitaba fil maktabati. Betul apa tidak? Betul. Artinya apa Mbak Bila? Mbak Nabila? Saya membaca buku di perpustakaan. Ya, betul. Terus ada lagi? Ada yang mau jawab? Dari laki-laki? Una, Bu. Ayo Mas Rashid. Apa ya? At-tullabu yusalluna fil masjid. Betul apa salah? Betul. Ya, nih yang terakhir nih. Dari cowok aja ya. Mas Idi, yuk jawab. Ahmadu wa sadiquhu yarhabani quratas salati fil manhar. Apa? Fil manhar. Apa artinya, Mbak? Ahmad dan temannya bermain basket di lapangan. Betul apa tidak? Betul. Oke. Dari mufradat tentang fasilitas sekolah, ada yang belum paham? Sudah semuanya. Paham? Coba dari tadi yang disebutkan mufradat, ini apa aja sih? Coba ulangin. Ada apa aja? Faslun apa? Terus? Maktab apa? Maktabatun. Apa? Terus? Maksof apa? Kantin. Terus? Masjid. Apa masjid? Masjid tempat apa? Ya, betul. Udah ya, dari sini udah pada paham kan tentang fasilitas sekolah? Udah pada tahu? Baik, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Mic-nya belum nyala? Dah. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kursinya tolong diisi dulu ya yang kosong. Silakan maju. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Hayya nabda'u darsa biqiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang nggak berangkat apa berangkat semuanya ini? Berangkat semua. Oke, udah siap mau belajar apa belum? Udah. Oke. Tahu nggak sekarang mau materi apa? Nah, betul sekali. Apa ini? Baitun itu apa? Rumah. Di rumah ada apa aja ruangannya? Ruang tamu. Terus ada? Terus ada? Dapur. Terus ada apa lagi? Terus? Betul. Oke. Ibu ini langsung aja ya kita ke bacaan ya. Ibu baca dulu, nanti kalian silakan mengikuti. Oke? Wasfu anil baiti. Baiti, nanti ibu baca selesai dulu ya. Baiti yamliku iddata hurufin minha hurfatu julus li ijtima'i wa musyahadati tilfaz wa hunaka hurfatun naum li rohati wa naumi wa fiha wisadatun wa firasun wal matbah wa fihi mauqidun wa adawatu tabkhi wal hammamu li istihmami wa fiha syobun wa hanafiyatun ma'in wa adawatul istihmami wa ukhra wa akhiran hunaka hurfatu ta'am hurfatu ta'am bijani bi matbah wa fiha abbaku wa malaiku wa ashwaku. Oke, silakan kalian baca ulang yang cepet ya, yang cepet. Oke, cukup ya. Ini namanya hurfatul julus atau ruang keluarga ya. Tuh, untuk
menonton TV dan berkumpul bersama. Terus di situ ada lanjutnya lagi hurfatun naum. Ini adalah ruang untuk tidur. Di situ kita bisa beristirahat dan tidur. Terus selanjutnya lagi di situ ada matbah untuk memasak. Nah, terus ada lagi ruang hamam atau kamar mandi. Terus ada lagi di situ ruang makan untuk makan bareng-bareng di situ begitu. Ini ibu akan bagi kelompok ya, anak-anak sekalian. Nanti silahkan maju cari gambar yang ada. Nih ya, silahkan. Nih, silahkan. Ibu beri waktu. Ini Mbak. Oke, itu ada jawabannya. Nih, ini. Silahkan ya. Ibu beri waktu 1 menit cukup ya? Cukup ya? Oke, silakan. Silakan. Kalau yang udah nanti silakan kalian garap dulu, maju ke depan, ambil yang menurut kalian sama gambarnya dengan apa yang kalian diskusikan. Silakan maju ke depan. Nanti 2 kelompok tercepat akan mendapat hadiah voucher dari ibu. Oke, silakan maju. Tetap kondusif ya anak-anak ya. Anak-anak tetap kondusif. Mana? Nih, kesini, nanti dipajang sini dulu. Oke, terus lanjut. Apa? Oke, sini. Terus saya lanjut. Tuami ini nih. Oke, silakan maju ke sana. Oke, coba dibacakan tadi kamu dapat apa? Ya. Mayu jaduma unwasabun. Apa yang kamu temukan? Ruangan apa yang kamu bisa menemukan air dan sabun? Jawabannya? Filhama. Betul apa betul? Oke, lanjut. Pertanyaannya, aina yujadu wisadatun? Apa? Jawabannya hurfatin naum. Betul. Di mana kamu bisa menemukan bantal? Di tempat tidur. Betul, lanjut. Ma yujadu mau tidur wa hadza qalil tabuhi. Jawabannya fil matbah. Betul. Tempat apa yang kamu bisa memasak? Jawabannya dapur. Betul, lanjut silakan. Pertanyaannya aina yujadu fil fadhi wa hadza hurfatul lil ijtimai. Jawabannya itu fil hurfatul julus. Betul, bisa berkumpul dan menonton televisi. Terus lanjut. Betul, bisa makan bareng-bareng ya. Tadi mana yang udah tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tadi mana yang dapat juara 1 sama 2? Ini sama ini ya. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat ya. Oke, nanti bisa ditukar ya vouchernya ya. Oke, sekarang silakan ya. Oke ya, kayak gitu ya. Sekarang ibu bisa ulas kembali. Tadi kita terkait apa? Terkait rumah. Materi kita rumah. Ada hurfatul julus, hamam, ada matbah, dan hurfatun naum begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak Firda jangan berisik ya. Ya, yang kondusif. Biar kalau misalnya kita lagi pelajaran itu lebih nyaman dan lebih masuk kayak gitu. Oke? Sudah semuanya, nggak ada yang ditanyakan? Oke, Ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Wis. Ya yuk, 2.000 ya. Iya.